Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok A yang terdiri dari Bayaki Yusrizal, Mutiara Jini Anissa, Ivan Librian Fardi, Salsa Mailani, dan Siti Mulyana akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistem informasi surat masuk dan surat keluar berbasis website. Pendahuluan. Latar belakang. Pertama, masalah penggunaan prosedur manual yaitu dicatat dalam buku agenda. Kedua, kesulitan mencari data surat atau arsip. Ketiga, topik lebih beragam membutuhkan penyimpanan berkas yang banyak untuk surat yang menumpuk. Batasan masalah. Pertama, merancang sistem pengurusan surat masuk dan surat keluar menggunakan website. Kedua, membangun sistem pengarsipan data. Ketiga, sistem informasi tersebut hanya dapat diakses secara online melalui website di kantor Kecamatan Batin Solapan. Tujuan pelaksana. Tujuan penelitian dengan dilaksanakan penelitian ini yaitu merancang, membangun sistem informasi surat masuk dan surat keluar berbasis website, dan menghasilkan suatu sistem digital yang dapat membantu staf dalam melakukan pendataan sesuai aturan proses surat masuk dan surat keluar di kantor Kecamatan Batin Solapan. UML diagram. Use case diagram. Sistem informasi pengolahan surat masuk dan surat keluar memiliki 9 use case, yaitu use case diagram 1. Manajemen hak akses adalah proses di mana admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data hak akses. 2. Use case diagram 2. Proses login untuk pengguna sistem sesuai dengan hak akses yang diberikan. 3. Use case diagram 3. Manajemen surat masuk adalah proses di mana admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data surat masuk. 4. Use case diagram 4. Manajemen surat keluar adalah proses di mana admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data surat keluar. 5. Use case diagram 5. Manajemen disposisi surat adalah proses di mana camat, sekretaris camat, dan admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data disposisi surat. 6. Use case diagram 6. Manajemen kode surat adalah proses di mana admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data kode surat. Inilah tampilan kelas diagram surat masuk dan surat keluar. Activity diagram surat masuk. A. 1. Initial node, objek yang diawali. B. 6 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. C. 1. Final node, objek yang diakhiri. D. 2. Vertical swim lane. Activity diagram surat keluar. 1. 1 initial node, objek yang diawali. 2. 10 action dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. 3. 1 decision node yang mencerminkan sebagai pilihan eksekusi. 4. 1 final node, objek yang diakhiri. Sekuen diagram surat masuk. A. 3 aktor yang melakukan kegiatan: sekretaris, penerima surat, kepala perwakilan. B.
3 lifeline yang dilakukan, yaitu surat masuk, arsip, laporan. C. 11 message di antaranya mendata surat, memberikan surat, menerima surat masuk, memberikan surat masuk yang sudah dibaca, menerima surat yang sudah dibaca, mengarsipkan surat yang masuk, membuat laporan, memberikan laporan, menerima laporan, mengecek laporan, dan memberikan laporan kepada camat dari gambar diagram yang di samping. Sekuen diagram surat keluar. A. 4 aktor yang melakukan kegiatan: sekretaris, kepala perwakilan, penerima surat, dan bagian umum. B. 3 lifeline yang dilakukan, yaitu surat keluar, arsip, laporan. C. 12 message di antaranya melakukan surat keluar, memberikan surat, menerima surat, mengecek surat, memberikan surat yang sudah dibaca, menerima surat yang sudah dibaca oleh camat, mengirim surat, menerima surat, membuat laporan, memberikan laporan kepada camat dari gambar yang di samping. Berikut adalah demo aplikasi sistem informasi surat masuk dan surat keluar berbasis web yang akan didemokan oleh Mutiara Jini Anissa. Baiklah, saya di sini akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi surat masuk dan surat keluar Kecamatan Baten Solapan. Kita di sini login sebagai admin. Pada button transaksi surat, itu ada surat masuk dan surat keluar. Pertama, ini surat masuk yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan surat masuk atau tambah data, klik pada button ini, terus isi asal surat tersebut, isi nomor yang diinginkan, isi ringkasan. Di sini saya mengisinya untuk uji coba saja, itu asal-asal ya. Untuk kode kualifikasi yaitu 02 pengajuan dan 01 itu pemberitahuan surat. Tanggal surat yaitu pada hari ini, pada tanggal 19 Desember. Keterangan surat kita isi asal-asal dulu. Ini filenya kita tambahkan file. Ditambahkan file sini. File brush ditambahkan atau diinputkan. Ini file yang baru kita masukkan tadi. Di sini kita bisa mengeprint file tersebut dan bisa juga mengeditnya. Kita akan edit isi ringkasan keterangannya saja. Isi ringkasannya, dinas lingkungan kota Pekanbaru, kita tambahkan, kita input yang terbaru. Ini isi ringkasannya akan terupdate yang baru.
Di sini ada button disposisi. Disposisi ini akan tujuan suratnya di mana, kemana, isi suratnya apa, sifat dan batas suratnya itu kapan. Ini jika ingin ditambahkan disposisi. Ini tujuannya mau kemana. Misalnya camat. Ini camat, isi disposisinya. Disposisi itu apa ya, Lia? Iya, Mut. Isi disposisi ini biasanya apa? Bisa dijelaskan? Dinas, lingkungan, kan baru misalkan. Ini batas waktunya, batas dari entah itu tanggal 21 atau 22, biasanya surat itu berlaku 3 atau 4 hari. Tanggal 23, ini catatannya itu kita isi asal-asalnya saja dulu. Ini sifat dari surat tersebut apa? Pentingkah, biasakah, rahasiakah, atau segera? Di sini kita bikin penting. Simpan. Di sini sudah ada. Jika ingin diedit, bisa diedit. Jika ingin dihapus, bisa dihapus. Oke. Jika ingin menghapus surat, di sini juga bisa. Kita hapus saja surat yang sudah yang lalu kita upload. Ini kita hapus. Anda yakin akan menghapus ini? Ya, hapus. File tersebut atau surat tersebut akan terhapus manual dan otomatis. Di sini ada surat keluar. Surat keluar juga begitu. Di sini ada tambahkan surat. Tambahkan surat di sini. Tujuan suratnya kita kemana? Contohnya itu ke Dinas Lingkungan lagi. Kita membalas surat yang tadi. Di sini kita balas suratnya pada tanggal 20. Isi ringkasannya bla bla bla. Di sini tadi kita isinya 02, yaitu surat pengajuan. Di sini juga ada nomor surat, kita bikin nomor suratnya tadi 004. Di sini ada keterangannya itu kita isi dulu asal-asal ya, bla bla bla. Di sini kita upload file yang akan kita balas suratnya, atau surat balasannya di-upload dulu. Simpan. Data berhasil ditambahkan atau diinput. Data yang kita input tadi di sini. Dinas Lingkungan. Ini yang pertama itu Dinas Lingkungan, nomor surat 004, tanggal suratnya itu tanggal 20. Ini jika ingin diedit sama seperti tadi. Dan ini button yang jika ingin menghapus surat keluar. Di sini kita bisa melihat galeri file. File apa saja yang sudah kita upload. Ini contohnya, lihat file. Kita sudah upload file PDF. Ini surat masuk ya. Pada ini surat masuk ada file PDF sama Word. Jika surat keluar juga begitu, ada 4 surat keluar, yaitu ada dokumen Word, PDF, ada 3 PDF. Referensi ini gunanya untuk klasifikasi surat. Di sini kita bisa menambahkan surat, kodenya mau kode berapa, 03 misalkan.
03 namanya itu apa? Pemberitahuan tadi permohonan. Ini uraiannya bla bla bla. Ya. Berarti sudah terupload. Kita sudah bisa ada lagi klarifikasi surat yang baru, yaitu dengan kode 03. Jika ingin menghapusnya, kita bisa juga menghapusnya ini. Laporan di sini yaitu ada laporan surat masuk dan surat keluar. Di sini kita bisa bikin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Klik tampilkan. Data dari surat masuk itu akan tampil seperti ini. Jika ingin mencetaknya, klik cetak dan tinggal di print untuk laporan ke camat. Ada juga laporan surat keluar. Laporan surat keluar juga seperti itu. Ini ada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, yaitu jangka waktu surat yang sebulan. Di sini sudah tertera surat apa aja yang kita masukkan. Jika ingin mencetak surat tersebut, dan surat tersebut akan ini laporan surat ya. Ini jumlah surat yang telah kita masukkan tadi. Ada 2, jumlah surat keluar ada 4. Disposisi tadi yang kita sudah nambahkan itu ada 1. Oke, kita akan masuk sebagai camatnya. Camat. Ini camat. Di sini camat hanya bisa melihat surat masuk, dan camat juga dapat mencetak disposisi surat. Ini disposisi surat yang lembar disposisi surat, yaitu akan ditandatangani oleh camat Batin Solapan. Dan jika surat keluar juga di surat keluar di sini akan ada juga, dan camat hanya bisa melihatnya. Galeri surat, galeri file, di sini camat juga bisa melihatnya. Surat keluar juga begitu. Pada referensi, camat tidak bisa menambahkan referensi, hanya bisa melihatnya. Laporan, camat juga bisa melihat laporan pada tiap bulannya, sama seperti tadi. Ini laporan surat masuk dan surat keluarnya juga begitu. Sama seperti tadi, kita ambil per bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Di sini juga bisa mencetak laporan. Sekian demonstrasi aplikasi sistem informasi surat masuk dan surat keluar Kecamatan Batin Solapan. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami dan sedikit demo singkat tentang aplikasi web yang telah kami rancang bersama. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.